Maka di luar bulan suci Ramadan kita lupa bahwa tugas utama kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwa tugas kita adalah mengemban iman yang sesungguhnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi menjadi 3 model orang-orang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hum alladzina ya'budunallah talaban limardhatillah. Ada orang yang senantiasa ibadah kepada Allah. Tujuan utamanya, motivasi utamanya adalah semata-mata yang dia cari adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat karena yang dia cari adalah ridhonya Allah. Orang puasa yang dia cari adalah ridhonya Allah. Orang berzakat yang dia cari adalah ridhonya Allah. Dia umrah dan berhaji yang dia cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah bisa memfokuskan iman dan qalbunya semata-mata ibadah peruntukannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ibadah ibadatul mukhlisin. Inilah orang yang ibadahnya berada pada jalur yang benar dan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah selepas Ramadan ibadah kita masih berada pada jalan yang benar atau keluar jalan dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat bagaimana kaidah dalam agama bahwa tidak ada ibadah yang diterima kecuali ibadah itu peruntukannya hanya untuk Allah saja. Tidak boleh dalam kalbunya ada niat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita masuk kategori yang pertama, insya Allah ibadah kita selamat sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua dijelaskan oleh para ulama, walladzina ya'budunallah talaban limardhatillah wa talaban liri'a'in nas. Yang kedua, orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala separuh hatinya untuk Allah, tapi separuh niatnya untuk manusia. Maka ibadah yang semacam ini tidak masuk kategori ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sholat karena Allah, tapi separuh dari niat saya niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah orang-orang yang murain, mempertontonkan amalnya di hadapan manusia, bukan untuk dipuji Allah, tapi untuk dipuji selain Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk golongan orang-orang yang dia sholat, dia zakat, tapi tetap celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka lah orang-orang yang mempertontonkan amalnya di hadapan manusia, niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang model semacam ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah min dzalik. Yang terakhir kata para ulama, walladzina alladzina ya'budunallah, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mutlak niatnya bukan karena Allah. Dia hanya ingin beribadah kalau ada orang banyak. Dia hanya ingin beribadah kalau dipuji oleh manusia. Dia hanya ingin ibadah jika dipertontonkan di hadapan manusia. Maka niat dalam kalbunya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ibadah ibadatul munafiqin. Inilah ibadahnya orang munafik dan orang yang musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara lahiriah dia di masjid, mungkin secara lahiriah dia sedekahkan hartanya. Tapi kalau niatnya murni karena manusia atau karena selain Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kata para ulama, zahirnya ibadah, batinnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut Allah di dalam akhir surat Al-Kahfi, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali sekutukan Allah dalam ibadahmu. Secara lahiriah saja sangat negatif, apalagi dalam imanmu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang tidak tahu kita musyrik, namun Allah mengetahui hati manusia siapa yang ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Disinilah etika dasar sosial. Tidak boleh mudah mengucap orang munafik dan tidak boleh mudah mengucap orang bid'ah, bahkan tidak boleh mudah mengucap orang musyrik. Karena siapa tahu Anda menggunakan pakaian iman, tapi hati Anda masuk kategori musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalbunya untuk Allah atau untuk di hadapan manusia? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mari dengan tarbiyah Ramadan selama 1 bulan penuh kita rubah dan juga kita bina bagaimana kita mengelola stabilitas kalbu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk amal ibadah kita di hadapan Allah, maka
kaidah umumnya adalah semua ibadah peruntukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang sifatnya personal antara kita dengan Allah ataupun ibadah yang peruntukannya sosial, walaupun niat awalnya karena Allah, namun ibadah ini adalah ibadah horizontal, namun tetap tujuan utamanya adalah lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dua hadis Nabi yang populer di bulan suci Ramadan. Mari kita ingat kembali, siapa saja yang berpuasa, siapa saja yang qiyamul Ramadan semata-mata karena iman kepada Allah, semata-mata peruntukannya hanya kepada Allah, maka ganjarannya tidak main-main. Dosa-dosanya di hari yang fitrah ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika ada orang yang berpuasa, dia qiyamul Ramadan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, puasanya bukan karena Allah, qiyamul Ramadannya bukan karena Allah, maka di hari yang fitrah ini belum tentu dapat jaminan dosanya diampuni Allah, dan tidak ada jalan istiqomah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah hasil yang maksimal dari ibadah adalah Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa berapa sedikit banyak ibadah kita kepada Allah, minta diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, di hari yang fitrah ini berikan kami istiqomah di hadapan-Mu, baik dari ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, sehingga ibadah kami menjadi ukuran akrab ilal qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kami melenceng dari jalan-Mu, maka kembalikanlah kami kepada jalan yang benar, sehingga iman kami berada pada jalan yang lurus, menjadi ukuran ibadah kami juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hari yang fitrah ini kita ikuti kaidah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa salah satu ibadah yang diterima Allah, tanda utamanya adalah kebaikan, maka dilakukan kebaikan setelahnya. Setelah kita melakukan ketaatan di bulan suci Ramadan, lanjutkan ketaatan itu sampai kita diizinkan kembali Ramadan berikutnya. Itulah tanda Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita di hari yang fitrah ini, apapun yang kita harapkan di hadapan Allah, dengan sebab kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita niatkan mudah-mudahan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah di bulan Syawal, adalah hari yang spesial bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat tulus kita datang dari rumah ke rumah Allah yang mulia ini, mudah-mudahan bisa melunturkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dekat dengan diijabah apa yang menjadi pengabdian kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi